Selanjutnya ada video pembahasan terakhir tentang korelasi linear. Saya Huwaifita Zahra dari kelas 12.5 dan dari kelompok Hunael Sikra. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai korelasi linear. Pengertian korelasi linear. Korelasi linear adalah ukuran kekuatan hubungan linear antara dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Korelasi linear juga disebut dengan koefisien korelasi person yang disimbolkan dengan R. Koefisien korelasi merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan, kuat, lemah, atau tidak ada hubungan antar variabel. Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 dan 1. Jika koefisien korelasi bernilai positif, berarti kedua variabel tersebut memiliki hubungan positif. Semakin mendekati 1, semakin kuat hubungan tersebut. Dan sebaliknya, jika koefisien korelasi bernilai negatif, berarti kedua variabel memiliki hubungan negatif. Yang semakin mendekati -1, semakin kuat hubungan tersebut. Jika koefisien korelasi bernilai 0, berarti tidak ada hubungan antara kedua variabel. Jika koefisien korelasi bernilai 1 atau -1, berarti kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat, baik positif maupun negatif. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah angka yang menunjukkan seberapa baik suatu model dapat menjelaskan perubahan dalam data, yang dapat dinyatakan dalam bentuk persen, yaitu 0% sampai 100%. 0% berarti tidak ada variasi yang dapat dijelaskan. Artinya, model tersebut tidak dapat membantu dalam memahami data. 100% berarti semua variasi dalam data dapat dijelaskan oleh model. Artinya, model tersebut sangat baik dalam menjelaskan apa yang terjadi. Koefisien determinasi membantu dalam memahami seberapa baik model bekerja dan seberapa banyak faktor lain mungkin berpengaruh. Semakin tinggi nilai koefisien determinasinya, semakin baik model tersebut dalam menjelaskan variasi dalam data. Selanjutnya, korelasi linear. Ada strong positive correlation yang artinya korelasi positif yang kuat. Weak positive correlation yang artinya korelasi positif yang lemah. Ada strong negative correlation yang artinya korelasi negatif yang kuat. Ada weak negative correlation yang artinya korelasi negatif yang lemah. Ada moderate negative correlation yang artinya korelasi negatif yang sedang, dan ada no correlation yang artinya tidak ada korelasi. Lalu cara menentukan keratan hubungan atau korelasi antar variabel dapat dilihat dari interval koefisien korelasi yang berhubungan dengan keratan hubungan korelasi. Interval 0,000 itu berarti tidak ada korelasi. Koefisien korelasi yang intervalnya lebih dari sama dengan 0,001 dan kurang dari sama dengan 0,1199 berarti korelasinya sangat rendah atau lemah sekali. Koefisien korelasi yang lebih dari sama dengan 0,200 dan kurang dari sama dengan 0,399 berarti korelasinya rendah atau lemah tapi pasti. Lalu, koefisien korelasi yang lebih dari sama dengan 0,400 dan kurang dari sama dengan 0,599 berarti korelasinya cukup berarti. Lalu, koefisien korelasi yang lebih dari sama dengan 0,600 dan kurang dari sama dengan 0,799 berarti korelasinya tinggi dan kuat. Koefisien korelasi yang lebih dari sama dengan 0,800 dan kurang dari sama dengan 0,999 berarti korelasinya sangat tinggi, kuat sekali, dan dapat diandalkan. Interval 1,000 atau 1 berarti koefisien korelasi tersebut adalah korelasi sempurna. Selanjutnya, mari kita mencoba untuk menghitung koefisien korelasi dan koefisien determinasinya. Berikut data korelasi antara waktu yang dihabiskan dalam sehari untuk menggunakan media sosial terhadap hasil nilai belajar matematika. Di sini ada data dari narasumber ke-1 sampai 12. Lalu ada data narasumber ke-13 sampai 24. Lalu ada narasumber dari data narasumber ke-25 sampai 36. Lalu ada data dari narasumber ke-37 sampai 40.
menghitung koefisien korelasi dan koefisien determinasinya, kita membutuhkan X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali dengan Y. Berikut data dari narasumber ke-1 sampai 15 dan data dari narasumber ke-16 sampai 30. Lalu ada data dari narasumber dari 31 sampai 40. Dan ada sigma atau jumlah atau total dari sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY. Dari data tersebut, kita dapat menghitung koefisien korelasi dan koefisien determinasinya melalui rumus sebagai berikut. Rumus koefisien korelasi yaitu banyaknya data N dikali dengan sigma atau jumlah X, Y, lalu dikurang dengan buka kurung sigma X dikali sigma Y tutup kurung, lalu dibagi dengan akar dari buka kurung N atau banyaknya data, lalu dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Lalu tutup kurung dikali dengan buka kurung banyaknya data N dikali dengan sigma Y kuadrat dan dikurang dengan sigma Y yang dikuadratkan. Lalu tutup kurung. Rumus koefisien determinasinya yaitu koefisien korelasi dikuadratkan dan dikali dengan 100%. Jadi R kuadrat dikali 100%. Berikut perhitungan berdasarkan 40 data yang sebelumnya sudah kita bahas. Perhitungan koefisien korelasi dari data yang kita sudah kumpulkan yaitu sigma X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan sigma XY, kita masukkan angka-angka sigma tersebut ke dalam rumus. Rumus koefisien korelasi yaitu kita masukkan angka-angkanya M banyak data yaitu 40 dikalikan dengan sigma XY yaitu sigma XY adalah 22.343 dikurang dengan sigma X dikali sigma Y. Sigma X-nya 271 dan sigma Y-nya adalah 3.342. Maka kita kalikan 271-nya dikali dengan 3.342. Lalu dibagi dengan akar dari banyaknya data 40 dikalikan dengan sigma X kuadrat yaitu 2033 dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Sigma X-nya adalah 271, kita kuadratkan, lalu dikali dengan jumlah data N yaitu 40 dikali dengan sigma Y kuadrat yaitu 238 dikurang dengan sigma Y yang dikuadratkan yaitu 3.342 menghasilkan 893.720 dikurang dengan 905.682 dibagi dengan akar dari 81.320 dikurang dengan 73.441 dan kita kalikan dengan 11.209.520 dikurang dengan 11.168.964. Lalu menghasilkan R-nya ada sama dengan min 11.952 dibagi dengan akar dari 7.879 dikalikan dengan 40.556. Maka R-nya sama dengan min 11.992 kita bagi dengan akar dari 390.540.724. Maka hasilnya adalah min 11.962 dibagi dengan 17.875,702. Maka R-nya adalah min 0,669. Selanjutnya koefisien determinasinya adalah R kuadrat dikali dengan 100%. R atau koefisien korelasinya sudah menghasilkan min 0,669. Maka min 0,669 kita kuadratkan dan kita kali dengan 100%. Hasil dari min 0,669 kuadrat adalah 0,448. Maka 0,448 ini kita kalikan dengan 100%.
yang menghasilkan 44,8% dan kita bulatkan menjadi 45%. Berikut diagram pencar hubungan antara penggunaan media sosial dalam sehari jam terhadap nilai matematika. Kesimpulannya, hasil koefisien korelasi linear sebesar min 0,669 menunjukkan adanya hubungan antara waktu bermain media sosial dalam sehari dengan hasil belajar nilai matematika adalah korelasi linear negatif yang tinggi dan kuat. Semakin lama seseorang bermain media sosial, nilai matematika mereka cenderung menurun. Koefisien korelasi yang cukup kuat ini berarti model hubungan linear antara waktu bermain media sosial dan nilai matematika dapat diandalkan. Nah, koefisien determinasi sebesar 45% menyatakan bahwa 45% variasi dalam nilai matematika variabel Y dapat dijelaskan oleh waktu bermain media sosial, yaitu variabel X. Hal ini menyatakan bahwa sebagian besar perbedaan dalam nilai matematika terkait langsung dengan waktu yang dihabiskan untuk bermain media sosial. Sementara 55% sisa lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar hubungan variasi variabel X dan variabel Y. Sekian video pembahasan terakhir dari kelompok kami tentang statistika bivariat dengan materi korelasi linear. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video pembahasan dari kelompok kami.